Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari SGDA 7. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai studi proyek kami yang berjudul Gluten in Irritable Bowel Syndrome. Bisa di next. Baik, ini merupakan nama anggota SGDA 7. Bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niputu Merestuwa Yuni Saputra dengan 3 digit yang terakhir 078. Saya izin untuk memaparkan mengenai latar belakang. Irritable bowel syndrome merupakan kumpulan gejala terkait gangguan fungsional usus kronis yang ditandai dengan perubahan bentuk atau frekuensi feses serta berhubungan dengan nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut. Kondisi ini umum ditemukan dan memiliki dampak bagi penderitanya, yaitu penurunan kualitas hidup terkait kesehatan, tingkat gangguan somatisasi yang lebih tinggi, peningkatan komorbiditas psikologis, dan juga masalah pekerjaan hingga terkait dengan biaya perawatan yang tinggi. Sebanyak 3,6% hingga 21,8% dari populasi di seluruh dunia dengan rata-rata 11% menderita IBS, di mana cenderung lebih umum terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria dengan rasio 3:1. IBS sendiri juga disingkatkan dengan penyakit celiak dan sensitivitas gluten atau gandum non-celiak, di mana degradasi yang tidak sempurna dari gluten dan protein gandum lainnya diduga menyebabkan peptida yang tidak tercerna melewati penghalang mukosa yang lebih permeabel dan akhirnya dapat memicu gejala. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terus selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Luhut Priska Paramananda dengan NIM 202510050. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait rumusan masalah dari studi proyek kami. Yang pertama, apa definisi gluten? Kemudian, apa definisi irritable bowel syndrome? Yang ketiga, bagaimana digesti dan juga absorpsi gluten pada IBS? Yang keempat, bagaimana recommended daily allowance gluten pada IBS? Yang kelima, bagaimana kemungkinan risiko terkait dengan gluten pada IBS? Dan bagaimana pendekatan nutrisi untuk membantu pemecahan masalah. Next. Baik, tujuan penulisan dari student project kami adalah menjawab dari rumusan masalah. Bisa di next. Dan manfaat penulisan dari student project kami bagi penulis sebagai bahan literatur untuk melakukan penelitian dan dapat menambah wawasan mengenai gluten in irritable bowel syndrome. Dan bagi pembaca agar masyarakat mengetahui apa itu gluten in irritable bowel syndrome serta sebagai sumber referensi dan juga informasi mengenai gluten in irritable bowel syndrome. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Eko Mawira untuk semua dengan NIM 029. Jadi pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai gluten. Dan jadi gluten merupakan bagian dari keluarga protein yang dikenal sebagai prolamin, terutama adalah glutenin dan juga gliadin yang merupakan protein penyimpanan dalam endosperm biji-bijian sereal seperti gandum, barley, oat, dan juga rye. Di mana gluten ini termasuk ke dalam protein yang stabil terhadap panas dan juga dapat dijadikan sebagai zat pengikat. Nah, khususnya adalah kandungan dalam gluten yaitu gliadin mengandung sekuens peptide yang resisten terhadap pencernaan proteolitik di lambung, usus, dan juga pankreas. Nah, di mana untuk asupan gluten per harinya pada orang Eropa berkisar antara 5 sampai dengan 20 gram per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nimade Mesya Marani Pinatih dengan NIM 20025111072. Mohon izin menjelaskan mengenai irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome atau yang disebut sindroma iritasi usus merupakan gangguan gastrointestinal yang ditandai dengan ketidaknyamanan atau nyeri di bagian abdominal, yang mana ini berkaitan dengan defekasi dan atau berubahnya kebiasaan pencernaan, yang mana gejalanya ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosis dan tidak adanya penyebab deteksi organik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Prabata Dewi dengan 3 digit yang terakhir 222. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai irritable bowel syndrome, yaitu tata laksananya. Tata laksana pasien IBS dapat dilakukan dengan terapi non-farmakologi, yaitu memberikan edukasi terkait penyakit dan pilihan terapinya, kemudian modifikasi gaya hidup, seperti olahraga, kelola stres, perbaiki kualitas tidur, dan dianjurkan melakukan diet bebas gluten, rendah food maps, yaitu fermentable oligosakarida, disakarida, monosakarida, dan poliol seperti sorbitol, galaktosa, fruktosa, dan laktosa. Dan menghindari makanan yang memproduksi gas seperti seledri, bawang, kubis. Jika terapi konservatif tidak berhasil, maka dapat memilih terapi farmakologi untuk mengurangi gejala yang dikeluhkan pasien. Misalnya, loperamid dengan dosis 1-2 mg per hari digunakan sebagai lini pertama pada pasien IBS dengan gejala utamanya diare. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
perkenalkan, nama saya Ivana Grisela Sokoni Panango dengan NIM 202511113, izin untuk melanjutkan presentasi. Adapun metode pencarian jurnal yang digunakan. Penulisan menggunakan metode kajian pustaka. Penulis menggunakan kata kunci IBS dan gluten serta logika boolean OR dan juga N untuk menemukan jurnal ilmiah yang sesuai dengan penulis harapkan. Kajian pustaka yang digunakan penulis berasal dari laman terpercaya seperti PubMed, Google Scholar, Google, dan juga lainnya. Data yang didapatkan dari kumpulan kajian pustaka kemudian disusun secara sistematis dan sedemikian rupa sesuai dengan masalah dan topik yang akan dibahas. Sekian yang bisa diberikan, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ebrang Satiwahini dengan 3 digri terakhir 116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digesti gluten pada IBS. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa beberapa jurnal dan juga penelitian menyebutkan bahwa gluten memiliki peranan penting pada penyebab terjadinya IBS, di mana gluten sendiri banyak ditemukan pada gandum. Gandum pada dasarnya dia memiliki dua komposisi utama, yaitu protein dan juga karbohidrat di rantai pendek atau yang biasa disebut dengan food map. Di mana food map ini terdiri dari beberapa monosakarida dan juga disakarida di dalamnya. Beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa rantai karbohidrat pendek inilah yang bisa menyebabkan terjadinya IBS, sehingga pasien-pasien yang mengalami IBS diharapkan untuk mengonsumsi diet rendah gluten. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Putuanisa Maharani dengan NIM 174 akan melanjutkan presentasi mengenai digesti dan absorpsi gluten pada IBS. Nah, pada dasar konsep melampirkan gula ini ke dalam satu kelompok akan menjadi mekanisme patogenetik umum di mana ia berkontribusi beban gejala di IBS ketika food map diserap dengan buruk melalui usus kecil, kemudian melewati usus dan meningkatkan kandungan air di luminal usus melalui aktivitas osmotik mereka. Kemudian ia menginduksi produksi gas karena fermentasi oleh bakteri di usus. Nah, peningkatan kandungan air dan gas menyebabkan distensi luminal yang memicu gejala GI pada pasien IBS. Nah, selain itu, produk fermentasi seperti asam lemak rantai pendek dapat terlibat dari pembangkitan gejala tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Hendri Wibawa Pramarta dengan 3 digit NIM terakhir 226. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang recommended daily allowance gluten pada IBS. Di sini sebuah diet bebas gluten berarti tidak makan makanan yang mengandung gandum, rye, dan barley. Makanan dan produk yang terbuat dari biji-bijian ini juga harus dihindari. Dengan kata lain, orang dengan IBS tidak boleh makan gandum, pasta, sereal, dan banyak makanan olahan. Meskipun ada pembatasan ini, orang-orang dengan IBS dapat makanan diet seimbang dengan berbagai makanan. Mereka dapat membatasi makanan yang mengandung gluten sebanyak 1 porsi roti dengan 40-60 gram atau 60-70 gram pasta atau nasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Mura Bagus Putra Darmawan dengan 3 digit NIM terakhir 183. Kemungkinan risiko terkait dengan gluten pada IBS. Kebiasaan makan dan keseimbangan makanan yang dikonsumsi memiliki keterlibatan sebagai pencetus IBS. Intoleransi karbohidrat yang kurang diserap dengan baik seperti laktosa, fruktosa, sorbitol, dan gula alkohol lainnya memiliki peranan dalam timbulnya IBS dengan memicu gejala kram perut, diare, dan bloating. Karbohidrat yang kurang dicerna dapat menginduksi perubahan motilitas dan sekresi usus. Intoleransi terhadap gluten juga diketahui sebagai risiko timbulnya IBS. Gluten merupakan sekelompok protein imunogenik yang terdapat dalam gandum dan mampu menyebabkan penyakit seliak, penyakit autoimun, dan radang pada orang yang secara genetik memiliki kerentanan. Dalam sebuah penelitian, menunjukkan bahwa sensitivitas terhadap gluten menginduksi pelepasan asetilkolin sehingga terjadi peningkatan kontraktilitas otot polos, perubahan fungsi barir, dan hipersekresi dengan peningkatan transportasi ion dan pergerakan air sehingga terjadi disfungsi usus. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Agung Anyas Putra dengan 3 digit NIM terakhir 200. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu pendekatan nutrisi untuk membantu pemecahan masalah. Jadi pada pasien dengan penyakit celiac, dia mengkonsumsi produk yang mengandung gluten dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada sistem pencernaan. Salah satu pengobatan yang dapat dilakukan yaitu diet bebas gluten, di mana pasien dianjurkan menghindari makanan seperti gandum hitam, barley, peti gandum, tepung terigu,
dan juga produk olahan gandum. Pasien penyakit celiak dapat melakukan diet seimbang dengan mengkonsumsi makanan seperti kentang, kedelai, roti yang bebas gluten, daging, ikan, beras, dan juga buah-buahan dan juga sayuran. Dianjurkan juga mengkonsumsi makanan kaya akan vitamin B agar dapat memenuhi nutrisi seperti salmon, telur, sayuran berdaun hijau, dan sebagainya. Diet gluten yang dianjurkan juga untuk dikonsumsi yaitu kaya akan buah-buahan dan sayuran, dan juga sumber protein tanpa lemak, kacang-kacangan, susu rendah lemak, ataupun alternatif non-dairy yang kaya kalsium dan vitamin D, dan juga lemak yang sehat, termasuk asam lemak omega 3. Pada pasien IBS, target juga pemberian serat makanan total yang diberikan yaitu 20-30 gram per hari, dan menghindari makanan yang mengandung lemak untuk memperbaiki suatu gejala. Dan juga beberapa intervensi telah menyebutkan bahwa pembatasan gluten selama 4-8 minggu dilaporkan dapat memperbaiki gejala pada pasien IBS dan mengurangi pergerakan usus dan permeabilitas daripada usus. Baik, sekian presentasi diri saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Tariq Harisma Raharjo dengan 3 digit NIM terakhir 153. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi Irritable Bowel Syndrome atau IBS adalah kumpulan gejala yang berhubungan dengan disfungsi usus kronis, ditandai dengan perubahan bentuk dan frekuensi feses, disertai dengan sakit perut dan ketidaknyamanan. IBS umumnya dikaitkan dengan penyakit celiak dan hipersensitivitas gluten atau gandum non-celiak. Gandum terdiri dari protein yang mengandung gluten dan karbohidrat yang berpengaruh dalam mekanisme IBS. Gluten sendiri adalah bagian dari keluarga protein yang dikenal sebagai prolamin, terutama glutenin dan gliadin, yang merupakan protein penyimpanan yang ditemukan dalam susu benih biji-bijian seperti gandum, barley, oat, dan rye. Jadi gluten dalam gandum diduga terkait erat dengan gejala IBS, namun beberapa penelitian telah menentang hubungan antara gluten yang dicerna oleh sistem gastrointestinal dan gejala IBS. Untuk makanan dan produk yang terbuat dari biji-bijian ini juga harus dihindari. Bagi penderita IBS, dapat melakukan diet seimbang dengan mengonsumsi makanan seperti kentang, kedelai, roti bebas gluten, daging, ikan, beras, buah-buahan, dan sayuran yang tidak mengandung gluten. Beberapa makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi pada pasien dengan penyakit celiak yaitu jagung, singkong, beras, kacang polong, kentang, sagu, sorghum, kedelai, tapioka, dan nasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saran. Di sini ada saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu adapun saran yang dapat disampaikan penulis melalui penulisan studi dan proyek ini, yaitu diperlukan kajian dan telaah literatur lebih lanjut, sehingga nantinya mendapatkan hasil tulisan yang lebih ilmiah dan dapat menambahkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai gluten di Irritable Bowel Syndrome. Nah, untuk kajian pustaka yang lebih lanjut, di sini untuk KIE pasien, bagi penderita Irritable Bowel Syndrome, diharuskan untuk menghindari berbagai makanan yang mengandung gluten seperti biji-bijian, pasta, sereal, dan banyak makanan olahan lain. Sebagai gantinya, pasien penderita IBS bisa melakukan diet seimbang dengan mengonsumsi makanan seperti jagung, singkong, beras, sagu, kentang, kedelai, roti bebas gluten, ikan, buah-buahan, dan sayuran yang tidak mengandung gluten. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada studi proyek kami. Baik, sekian presentasi dari SKDA 7 tentang gluten in Irritable Bowel Syndrome. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dokter, terima kasih dan selamat pagi.